Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami amati pertemuan di Rabithah Alawiyah tadi siang yang telah menghadirkan para narasumber, maka bisa disimpulkan di sana terdapat 4 unsur pokok dalil yang dianggap menjadi landasan utama untuk mensohekan nasab para habaib ini, yang sesungguhnya 4 kategori tersebut sama sekali tidaklah mendukung dan tidak bisa mensohekan nasabnya. Dan ini ternyata telah saya jawab di karya kitab saya yang bernama Ar-Risalah Al-Mufidah. Namun, agar supaya dipahami oleh publik, maka saya akan menjelaskan hasil diskusi dari para narasumber yang tadi siang dilaksanakan di Rabithah Alawiyah, yaitu menghasilkan 4 poin. Poin yang pertama dari narasumber Al-Habib Hanif Al-Attash yang mengatakan bahwa dia telah menemukan kitab non Ba'alawi sebanyak 140 kitab, yang kitabnya dimulai paling tua adalah Ad-Daw'ul Lami, As-Sabat, Ar-Raudul Jali, dan seterusnya. Nah, kalau begitu, maka berarti kitab yang paling tua adalah Ad-Daw'ul Lami. Ini Ad-Daw'ul Lami di abad 10 awal atau abad 9 Hijriyah akhir. Abad 9 Hijriyah. Nah, saya kupas. Ad-Daw'ul Lami ini adalah karya dari Imam As-Sakhawi. Dari mana Imam As-Sakhawi ini mendapatkan sumber beritanya? Ad-Daw'ul Lami perlu diingat bukan kitab nasab. Ad-Daw'ul Lami ini mendapatkan sumber dari Habib Abdullah, yang mana Habib Abdullah itu mendapatkan sumber dari Syekh Ali As-Sakran. Bisa dicek itu. Dan Syekh Ali As-Sakran ini telah terbukukan di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Terus, yang kedua kitab As-Sabat Ibnu Hajar. Dari mana Ibnu Hajar itu mendapatkan berita? Yaitu dari santrinya Syekh Abu Bakar Al-Aidarus, dan melalui kitab yang bernama Al-Juz'ul Latif, karya Syekh Abu Bakar Al-Aidarus. Dari mana Syekh Abu Bakar Al-Aidarus itu mendapatkan sumber? Yaitu dari Syekh Ali As-Sakran yang mempunyai kitab Al-Burqatul Musyiqah. Nah, terus yang ketiga adalah kitab Ar-Raudul Jali. Kitab Ar-Raudul Jali yang diterangkan oleh Habib Hanif Al-Attash ini, katanya Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad di ta'liqnya halaman 47 dikatakan bahwa kitab Ar-Raudul Jali ini mustahil karya Imam Az-Zabidi, karena ini hanyalah tulisan Hasan Qasim. Oh, berarti ini bukan nassun nasabah, sehingga tidak bisa dibuat hujjah. Begitu. Oke, umpamanya Ar-Raudul Jali katakan adalah karya Imam Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi ini dekat dengan Habib Abdurrahman Al-Aidarus. Maka berarti dia mendapatkan berita dari Habib Abdurrahman Al-Aidarus. Terus Habib Abdurrahman Al-Aidarus ini mendapatkan berita dari seorang terus sampai kepada Syekh Abu Bakar As-Sakran, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Begitu, yaitu pungkasannya kitab Al-Burqatul Musyiqah lagi. Nah, terus kitab Riyadul Jannah Yusuf An-Nabhani di saat memuji gurunya Jamalul Lail,
Dia mengatakan bahwa nasab mereka ijma' ulama. Oh, berarti Yusuf An-Nabhani ini mengambil kitab Burqatul Musyikoh yang mana Ali Asakron mengatakan ajma'us solihun. Padahal nasabnya masih belum dikenal. Begitu. Nah, Yusuf An-Nabhani ternyata semasa dengan Syarif Aunur Rafiq, semasa dengan Ahmad bin Isa An-Najdi, Abu Syu'im Ad-Dukkani, Ibrahim Al-Uskubi. Syarif Aunur Rafiq ini telah membatalkan nasab Ba'alawi sebagaimana telah diterangkan di dalam kitab Al-Izdizad min Akhbaris Syadah di halaman 1093. Juga ini didukung oleh Ahmad bin Isa An-Najdi. Syarif Aunur Rafiq ini didukung oleh Ahmad bin Isa An-Najdi, Abu Syu'im Ad-Dukkani, Ibrahim Al-Uskubi sebagaimana di kitab Tarikh Mekah. Begitu. Nah, berarti data-data yang didatangkan oleh Habib Hanif ini dari Daw'ul Lami, As-Sabat, Ar-Raudul Jali, Riyadul Jannah dan seterusnya itu adalah beberapa masadir yang sumber pertamanya adalah Al-Burqatul Musyikoh. Nah, oleh sebab itu dikatakan oleh ulama nasab di halaman 85, bagaimana komentarnya, la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Tidak bisa dibuat landasan, tidak bisa dibuat hujjah, tidak bisa dibuat dalil bikasratil masadir dengan banyaknya sumber-sumber, jangankan hanya 140, 1000 pun. Kapan itu? Idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid, apabila sumber itu diambil dari satu sumber, yaitu kitab Al-Burqatul Musyikoh. Karena dasar dari nasabnya Ba'alawi ini adalah Al-Burqatul Musyikoh. Begitu. Dasar dari nasabnya Ba'alawi yang kedua, ini yang menjadi pokok pembahasan tadi siang, yaitu Al-Jauharus Syafaf. Apa kitab Al-Jauharus Syafaf itu? Kitab yang menerangkan tentang manakib dan karomahnya para Ba'alawi, katanya. Begitu. Siapa yang mengarang kitab Al-Jauharus Syafaf yang penuh teka-teki ini? Karena ini kitabnya masih belum dicetak secara rasmi. Begitu. Katanya itu karya Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib. Nah, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib ini simbang siur, katanya wafatnya tahun 724. Kata Ba'alawi yang disepakati oleh para kaum Ba'alawi ini wafatnya tahun 855. Ternyata Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib ini juga punya kitab namanya Al-Barahin Al-Musyriqah, yang juga ini disepakati oleh kaum para habaib. Di sana menjelaskan tentang biografi lahirnya Habib Abdullah Al-Aidarus yang lahir tahun 811. Kalau sudah disepakati wafatnya tahun 855, kenapa kok bisa menjelaskan tentang lahirnya Habib Abdullah Al-Aidarus yang lahir 811? Ini orang yang sudah mati 44 tahun bisa menjelaskan orang yang baru lahir. Nah, ini yang saya katakan kitab penuh teka-teki yang namanya Al-Jauharus Syafaf. Oke, kedua kitab Al-Burqatul Musyikoh dan Al-Jauharus Syafaf ini tidak bisa dibuat dasar pegangan masadir yang dapat dipercaya, karena termasuk mawatinul wad'ih, status-status kepalsuan. Apa al-wad'uh itu di dalam ilmu nasab? Idraju ajnabiyyin fi qaumin au indirajuhu wa ilsaquhu bihim. Menambahkan sesuatu yang tidak ada hubungannya kepada suatu kaum, itu namanya al-wad'u.
yaitu memalsukan data anak. Seperti Ahmad Al-Abah yang telah diponis oleh Asy-Syajaratul Mubarakah, dimasuki orang lain yang namanya Ubaidillah, ternyata katanya anaknya Ahmad Al-Abah. Oleh sebab itu, mawatinul wat'ih itu apa? Di halaman 164 di Rasail fi Ilmil Ansab, saya bacakan, amma madhannul wat'i wal kadhibi fil ansab. Adapun tempat yang dapat diduga itu adalah dusta dan kepalsuan di dalam nasab, maka bisa ditemukan di dalam satu kutubul adab. Kenapa kok dikatakan palsu? Fa kullu ilmin yu'khadhu idzan min masadiril mawthuqah. Karena setiap ilmu itu bisa diambil dari sumber-sumber yang terpercaya, yaitu kitab nasab. Yang kedua, kutubut tasawuf, itu masuk kepada amma madhannul wat'i wal kadhibi fil ansab fanajidu fi. Adapun tempat-tempat yang bisa diduga bahwa nasab itu palsu dan dusta, ditemukan di kitab adab, 1, 2 kitab tasawuf. 3, kutubul mu'arrikh alladzina la dirayata lahum fi ilmin nasab. Kitab-kitab tarikh yang mana mu'arrikhnya bukan ulama nasab, bukan nasabah, bukan bagian dari nasabah. Contohnya Syekh Ali As-Sakron itu mangkulan min tarikhil janadi, yaitu as-suluk fi tabaqatil ulama wal muluk. Jangankan benar ini Syekh As-Sakron saja menukil dari kitabnya Al-Janadi ini keliru, apalagi sampai keliru, benar pun ini tidak bisa dibuat hujjah. Kenapa? Karena termasuk mawatinul wat'i atau madhannul wat'i wal kadhibi fil ansab. Sebagaimana di Rasail fi Ilmil Ansab halaman 164. Sehingga saya katakan kalau Abdul Lami, As-Sabat, Ar-Ruduli semuanya sampai 140, yang mana Hanif itu Habib Hanif mengatakan jangankan 140, 1000 pun tidak akan bisa mendukung, karena sumbernya yaitu dari Syekh Ali As-Sakron atau Al-Jauharus Safaf paling tinggi, walaupun itu tidak berdasar mangkulnya Syekh Ali As-Sakron kepada Tarikhul Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, tetap dikatakan madhannul wat'i wal kadhibi. Sehingga karena madhannul wat'i wal kadhibi fil ansab harus mendatangkan bukti sumber yang nyata. Dari mana ini mengatakan ini, dari mana ini mendatangkan ini. Ternyata telah dikunci oleh kitab abad 6 untuk memasukkan Ubaidillah kepada nasabnya Sayyid Ahmad itu sudah tidak bisa dikunci oleh ulama abad 6. Begitu, sehingga pertemuan di siang tadi tidak menghasilkan apa-apa. Yang ketiga, kitab yang tertua katanya sudah hilang. Sudah hilang karena di dalam Ar-Raudul Jali, mereka menggunakan Raudul Jali lagi, padahal kata Alawi bin Thahir Al-Haddad bukan karya Az-Zabidi, ini tulisan Hasan Qasim yang penuh kesalahan katanya. Oke. Di Ar-Raudul Jali itu dikatakan bahwa Imam Al-Ubaidili telah menulis di dalam kitabnya yang sudah terbakar, katanya bahwa Ubaidillah disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili. Ternyata setelah di cross check, kitabnya Ubaidili tidak pernah menyebutkan bahwa Sayyid Ahmad Al-Abah punya anak yang bernama Ubaidili. Bisa dicek di Tahdhibul Ansab dan kitab-kitab Ubaidili yang lain, Ubaidali atau Ubaidili. Berarti katanya kitabnya hilang, terbakar. Kalau begitu, itu namanya Dalailul Wat'i fil Ansab, tanda-tanda nasab-nasab yang palsu, nasab-nasab yang dusta. Di sini dijelaskan
termasuk sardus silsilah bila tausikin laha. Contohnya, misal ayyansi bali ahadin rijalus silsilah kitaban yaz'umu annahu allafahu. Ada yang sudah dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, tetapi kitabnya sudah terbakar. Summa za'ama annal kitab fukida au ihtiraq. Kitabnya tidak ada sudah, atau terbakar, au talifa, atau sudah rusak, au la yumkinu izharuhu, atau tidak mungkin ini bisa dijelaskan, ini sumber kitabnya tidak bisa dijelaskan. Bagaimana? Wa ma dzalika illa li annal kitab la waqi'a lahu aslan. Berarti memang tidak ada kitabnya itu, sehingga itu oleh ulama Nasabah di Dalailul Wad'i fil Ansab di halaman 166 kalau enggak keliru, 166 itu dikatakan Dalailul Wad'i fil Ansab, tanda-tanda nasab yang palsu. Begitu. Terima kasih, karena nomor 4-nya itu masalah tes DNA bukan ranah saya.